Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini Selasa 25 Oktober 2022 kita bertemu kembali dalam pengajian yang ke-96. Alhamdulillah. Maaf 2 minggu yang lalu libur, kita ada beberapa halangan. Saya sakit, sekarang pun masih sakit. Tapi tak enak kalau libur-libur terus. Sudah sekali seminggu libur-libur. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ramai pula malam ini ya. Alhamdulillah. Buat sehat ini. Ya. Sekarang kita ayat ke-94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhirah 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian kamu jika kamu memang benar. Baik. Kul, katakanlah. Kalau disebut katakan di dalam Al-Quran, biasanya Allah menyuruh Nabi Muhammad. Biasanya, tidak semua juga. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada manusia bahwa Allah itu esa. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, katakan kepada manusia, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, begitu seterusnya. Ini pun begitu. Maksudnya ini Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Tapi sebelum itu, seperti biasa Bapak Ibu, kita tidak boleh lepas dari munasabah, ya. Tidak boleh lepas. Menurut sebagian ahli tafsir, Bapak Ibu sekalian, ada itu ayat-ayat Al-Quran, dia tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya, tapi berkaitan dengan ayat-ayat yang jauh sebelum-sebelumnya itu. Banyak itu ayat Al-Quran seperti itu. Tapi sekali lagi, munasabah itu ijtihad, bisa berbeda pendapat. Bisa berbeda pendapat. Tidak ada itu Nabi mengatakan hubungan ayat ini dengan ayat ini adalah ini, tidak pernah. Itu hanya olah pikir atau ijtihad manusia. Sama dengan mensahihkan hadis. Nabi Muhammad tidak pernah mensahihkan hadis. Tak pernah dia sebut ini hadis sahih, tidak ada. Itu adalah ijtihad atau pemikiran manusia. Nah, ini pun seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kata sebagian pakar tafsir, ayat ini tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya, tapi berkaitan ke ayat 80. Dan bisa juga berkaitan ke surah Ali Imran, surah ketiga ayat 24. Di sana mereka katakan, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Redaksi yang lain, ayyaman ma'dudah. Kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa saat. Nah, kata Al-Quran, oh itu salah itu yang kamu sebut itu. Salah itu yang kamu sebut. Itu maksudnya. Jadi dibantah oleh ayat ini. Mereka juga sebut, nanti boleh dilihat ada ayat di bawah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Kata Al-Quran,
Katakan, jika mereka menganggap bahwa mereka akan masuk surga, buktikan. Cara buktikannya bagaimana? Minta segera mereka mati. Karena orang yang masuk surga mati dulu. Itu maksudnya. Nah, itu maksudnya itu. Karena tidak bisa orang masuk surga sebelum mati. Kecuali nanti ada kasus-kasus tertentu ya, ada nabi yang jalan-jalan ke surga, itu ceritanya lain lagi ya. Tapi yang normal meninggal dulu baru bisa masuk ke dalam surga. Nah, jadi kalau kamu merasa penghuni surga dan orang lain tidak, berani nggak kamu mati duluan? Itulah kira-kira maksud ayat ini. Gitu ya. Itu munasabahnya jauh. Setelah saya renungkan, nampaknya bisa juga dekat ke ayat sebelumnya. Ini ada di sini. Di ayat yang lalu itu diresapkan kepada mereka cinta untuk menyembah anak sapi. Begitu kan ceritanya. Nah, ini udah mulai lupa ini. Udah lama kan? Udah 3 minggu. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Diresapkan ke dalam jiwa mereka itu cinta untuk menyembah anak sapi. Begitu ceritanya 3 minggu yang lalu. Jadi kalau dia cinta kepada kemusyrikan, pikirannya pasti menyimpang itu. Di dalam beberapa tulisan sering saya tulis begini. Orang musyrik itu menjatuhkan harga dirinya karena dia menyembah makhluk yang kualitasnya lebih rendah dari diri. Itu filosofinya begitu Bapak Ibu. Masa kita sembah pohon, kan kita lebih mulia dari pohon. Dia nggak bisa jalan, kita bisa. Masa kita sembah lembu, dia nggak bisa berpikir, dia nggak pakai baju. Kita rapi, bisa berpikir, bisa pakai baju. Berarti kan musyrik sama dengan menurunkan harga diri. Jadi sembahlah Allah supaya harga diri kita meningkat. Karena dia musyrik, menyimpang pikirannya. Salah satu bentuk penyimpangan pikirannya, mereka beranggapan bahwa hanya mereka yang akan masuk surga. Itu begitu di sini. Hanya mereka yang akan masuk surga. Baru dikatakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu yang menyimpang pikirannya karena menyembah anak sapi, kalau mereka betul yakin dengan keyakinan itu, suruhlah mereka inginilah kematian, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Kira-kira Bapak Ibu, siapa ini maksudnya ini? Yahudi, Bani Israel. Nah, kita masih seputar itu, belum siap-siap Pak ceritanya. Masih seputar itu. Sekarang kita urai satu-satu. Dia katakan begini Bapak Ibu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka Bani Israel, bahwa yang mereka perbuat itu salah itu. Nah, sekarang jangan biarkan mereka, kata At-Tabari, berucap-ucap yang salah sehingga orang lain ikut. Begitu kan? Apa kata mereka? Kami ini masuk surga, kami ini anak Tuhan, kami ini kekasih Allah. Nanti ada ayatnya di situ. Hei Muhammad, berhentikan itu ucapan mereka itu. Jangan dilanjutkan itu. Kalau dilanjutkan nanti orang terpengaruh. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk menegakkan kebenaran, orang Muslim tidak boleh cari aman. Itu pesannya. Jangan cari aman. Jangan begini. Sudah nampak anak kita tak sholat, tapi karena takut nanti kita selek, tak kita banguni. Gak apa-apa selek, banguni aja. Ini payah. Banguni aja. Suami pun kalau tak sholat, tak apa-apa berantem.
Yang penting dia sholat. Bisa nggak itu? Bisa diucapkan, pas dikerjakan tunggu dulu. Nah, itu baru bermasalah. Ini juga Nabi Muhammad, hei Muhammad, biarpun mereka tak senang, bilang yang betul. Nah, itu maksudnya. Katakan itu. Katakan kalau yang mereka perbuat itu salah. Jadi beragama ini sebenarnya tidak boleh cari aman. Tidak boleh itu. Yang penting kita bersahabat, sama-sama korupsi aja kita. Yang penting kita berkawan. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, ini kan kasus yang viral ini kan begitu sekarang ini kan, berkolusi istilahnya itu. Tidak boleh itu dalam agama. Muhammad, berkonfliklah dengan mereka. Yang penting kamu mengucapkan apa? Kebenaran. Kalau mereka itu salah, itu yang sering dibilang orang, katakan yang benar sekalipun pahit, walaupun resikonya tinggi. Walaupun resikonya tinggi. Tapi Bapak Ibu sekalian, ukur diri kita. Ukur ya. Kalau seorang istri menyuruh suami sholat, jangan coba bentak-bentak. Perang itu. Ukur. Nyuruhnya dapat, biarpun dia kesal, tapi jangan sampai perang. Selek boleh. Jangan sampai perang. Ini nanti dilemparnya sajadah ke dapur, dilempar suaminya panci keluar, baru datang orang. Kenapa ribut? Gara-gara nyuruh sholat. Nah, itu enggak betul juga itu. Ukur juga diri kita. Kalau kita seorang istri, usahakan dulu selembut mungkin. Kalau kata Ustadz Somad kan agak kasar, tapi saya setuju dengan ucapan dia itu. Bang, bangun bang, aku tak mau tidur sama babi hutan. Nah, itu kata Ustadz Somad. Saya setuju itu dengan ucapan Ustadz Somad itu. Tak sholat macam mana? Paslah itu kan. Nah, begitu. Tapi mungkin bercanda-canda, tapi perlu ketegasan. Nah, begitu juga membanguni anak, jangan kasar. Jangan kasar. Kadang ditarik kakinya, marahlah dia. Ditariknya apanya nih? Jempolnya marah dia. Ada kadang repet-repet bangun dia. Kau macam ayah kau, tak bisa dibanguni. Jangan gitu. Lembut dulu. Lembut, setelah itu baru tegas. Nah, kalau tak bisa lagi, baru carahi agak keras sedikit. Yang penting poinnya Bapak Ibu, jangan pernah membiarkan kejahatan demi kerukunan. Begitu bahasa. Boleh enggak usah rukun-rukun sedikit, yang penting kebenaran itu harus jalan. Nah, Nabi Muhammad juga disuruh, sana kamu sampaikan kebenaran. Kan bisa aja Pak, misalnya, kau kan kekasihku, Habibullah, jangan ribut-ribut ya, nanti kau dibunuh orang itu. Bisa gitu kan? Tapi enggak. Apa katanya? Kul, katakan kebenaran. Nah, itu harus kita contoh itu. Jadi sebenarnya orang yang beragama Islam itu hanya hatinya yang bisa tenang, tapi kalau badannya, fisiknya nggak bisa. Dia itu antara takut dan berharap dalam kehidupan. Itu saja itu hidupnya itu. Takut masuk neraka, berharap masuk surga. Nggak bisa itu nyaman, santai. Umat Islam nggak bisa gitu. Karena dia hidup di dunia sementara, singgah. Kita kan kalau jalan-jalan dari kampung, singgah di Brastagi, di tempat saudara, kan nggak tenang kita itu. Nah, begitu loh umat Islam. Begitu orang Islam itu sebenarnya. Singgah aja dulu. Ada saja rasa khawatir kapan bisa pulang ke rumah. Salah satu caranya Bapak Ibu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kul, katakan. Nah, begitulah kira-kira. Tapi begini ya, dalam masalah menegakkan kebenaran, ada orang menduga, saya lihat Islam itu hadir hanya untuk menegakkan moral. Saya ulang ya, ada yang menduga itu hanya untuk menegakkan moral. Misalnya, ini baik, ini buruk, iri buruk,
ikhlas, baik. Ada orang menduga itu Islam itu aja kerjanya. Sebenarnya bukan. Dia harus penegak kebenaran. Jadi lebih bertenaga dia Islam itu sebenarnya. Nah, itu sebabnya selain Nabi Muhammad mengangkat ulama Al-Quran, dia juga angkat sahabatnya jenderal. Itu maksudnya. Jadi berimbang. Bukan cuma penegak moral, tapi juga pengawal kebenaran. Nah, kita beragama harus begitu, Pak. Dulu waktu kita dijajah di Nusantara ini, inilah salah satu ajaran Islam yang dihilangkan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kita hanya boleh belajar di pesantren-pesantren yang ilmunya tentang akhlak, tasawuf. Tapi kalau fikih siasat, fikih politik, fikhul iktisadi, fikih ekonomi, dan juga fikih haroki, pergerakan dulu dilarang itu sama Belanda itu. Nah, sekarang sudah mulai bergerak, sehingga saya lihat kadang terlalu sibuk pula berpolitik. Lupa pula tujuannya sekarang ini saya lihat itu. Ini lagi musim nih, usung calon-calon. Kadang saya lihat lupa orang tuh sholat. Gara-gara apa? Kamu usung calon-calon ini kan? Tapi itu bagus untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjut. Apa yang harus diluruskan Nabi Muhammad itu? Apa yang harus diluruskannya? Orang Yahudi itu beranggapan bahwa surga itu hanya milik mereka. Itu dia maksudnya. Yang di nomor 2 itu halaman 2. Jika kamu menganggap bahwa negeri akhirat dalam surga, dalam kurung surga itu khusus untuk kamu di sisi Allah. Memang orang ini beranggapan kita ini semua masuk neraka ini. Masih ingat Bapak Ibu berapa jumlah Yahudi di dunia saat ini? Dari waktu dulu saya menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Berapa tahun itu Pak ya? Ini ayat berapa ini? 94. Berarti sudah 90 kali yang lalu pengajiannya. Masih ingat berapa jumlah Yahudi di dunia sekarang? Sekitar 14 juta Pak. Kita umat Islam 2 miliar. Iya, data 2022 saya lihat kita sekarang 2 miliar. Dari 9 miliar penduduk dunia. Kita 2 miliar. Ini yang 14 juta ini bilang yang 7,9 miliar itu masuk neraka semua itu. Begitulah kira-kira ajarannya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi pertanyaannya begini sekarang. Boleh enggak setiap orang beragama menganggap bahwa hanya agamanya yang benar? Boleh dan harus begitu. Dan harus begitu. Kita umat Islam ini harus kita yakini bahwa memang hanya kita yang masuk surga. Harus begitu. Karena begini, kalau Bapak Ibu yakini juga agama lain masuk surga, ngapain milih Islam? Begitu kan jalan pikirannya. Kalau kita yakini agama ini benar dan agama yang lain juga benar, ngapain milih ini? Pindah-pindah aja, karena benar semua kan. Besok jadi non muslim, besok jadi ini jadi, karena kita anggap benar semua. Permasalahannya Bapak Ibu sekalian, ketika kebenaran itu kita ucapkan ke orang lain, itu nggak boleh itu. Misalnya ada tetangga dia non muslim, dibacanya ayat, di Quran kami kau masuk neraka loh, itu berantem itu. Berantem itu. Jadi bagaimana yang benar? Simpan ke dalam hati. Simpan ke dalam hati bahwa dia itu masuk neraka. Harus begitu dalam hati Ibu. Dalam hati ya. Simpan ke dalam hati sedalam-dalamnya dia itu salah agamanya.
Tapi dalam ucapan boleh berbahasa basi. Boleh berbahasa basi. Itu sebabnya di dalam memahami Islam ini ada yang disebut dengan absolusitas namanya. Ada namanya relativitas. Yang absolut itu simpan ke dalam hati bahwa hanya kita yang benar, yang lain salah. Sedangkan yang lain itu salah, kita yang benar. Tapi jangan ucapkan itu. Jangan ucapkan. Semua agama harus begitu. Begini, kalau tidak begitu, tidak kuat agama itu. Bisa bayangkan Pak, Bapak Ibu sekalian, ini benar, itu juga benar itu. Kira-kira kalau kita yakin ada 3 yang benar, mungkin gak kita kasih anak kita pilih-pilih salah satu agama itu? Sangat mungkin. Tapi bayangkan kalau di satu rumah ada 3 agama, mana itu jadinya? Jadi inilah yang diklaim oleh masyarakat Yahudi, bahwa hanya mereka yang masuk surga. Masalahnya apa? Dia ucapkan itu. Di situ problemnya. Dia ucapkan. Mana ayatnya? Banyak ayatnya. Salah satunya di situ di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 111. Nanti kita tafsirkan. Apa kata mereka? Wa qalu, dan mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-sekali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kata Quran, tilka amaniyuhum, yang demikian itu hanya angan-angan mereka. Itu angan-angan mereka itu yang kosong belaka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang berangan-angan itu, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi setiap ada orang mengklaim bahwa dia yang benar, pasti dilawan Al-Quran. Begitu itu Pak, mulai dari ayat-ayat pertama begitu. Nah ini juga kita perhatikan ayat itu. Kita lihat pelan-pelan. Katanya, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Di ujung ayat itu apa katanya? Hatu burhanakum, dilawan. Apa katanya? Tunjukkan bukti kebenaran kamu. Itu kan ada perdebatan di situ. Tunjukkan buktinya kalau kamu benar itu. Ayat yang kita tafsirkan ini juga sama. Ada perdebatannya. Kita lihat tadi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Kalau kamu merasa bahwa surga itu hanya diciptakan untuk golonganmu, baru ditantang, fatamannawul mauta, inginilah, mintalah supaya segera kamu mati. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Lihat, setiap ada pernyataan pasti dilawan Al-Quran. Begitu Pak. Tidak pernah dibiarkannya. Balik ke awal tadi apa? Kejahatan itu berjalan. Tidak dibiarkannya. Baik dalam pemikiran maupun dalam tindakan. Sekarang kita lihat ya. Mengapa tantangannya di awal tadi saya antar? Mengapa tantangannya? Matilah kamu kalau kamu sebut hanya kamu pemilik surga. Mengapa tantangannya mati? Gini kata ahli tafsir, seperti yang saya sebut di awal tadi. Karena secara logika tidak mungkin orang masuk ke dalam surga sebelum dia meninggal. Jadi seolah-olah begini kata Nabi Muhammad, kalau kuat keyakinanmu
bahwa kamu pasti masuk surga, kamu tidak akan takut mati. Begitulah kira-kira ya. Begitu kira-kira itu. Kita ini pun kalau kira-kira Bapak Ibu dibisikkan tengah malam nanti, kamu pasti masuk surga, berani nggak mati subuh-subuh? Berani. Ngapain di dunia ini? Di sini banyak masalah. Tengok ke kiri masalah, tengok ke kanan masalah. Baru lagi bangun pagi udah banyak masalah di kepala kita kan. Kita kan takut mati ini karena nggak jelas. Nah, itu masalahnya. Tak jelas ini. Kira-kira kalau aku mati besok pagi dipukuli nggak dikubur? Ada jaminan. Ada jaminan. Kira-kira kalau aku meninggal setahun lagi, aku masuk surga atau masuk neraka? Nggak jelas. Tapi kalau ada jaminan, berani kita semua. Jadi maksudnya, kalau kamu merasa dijamin masuk surga, berani nggak mati? Gitu kira-kira ya. Gitu kira-kira maksud ayat ini. Tapi mereka tak berani. Karena memang tak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ada istilah mubahalah dalam agama. Ada istilah itu. Sekarang coba kita perdalam dulu sedikit. Ada kan ini lagi viral ini. Busur. Iya kan? Ada ini lagi musim ini sekarang. Tersangka lagi kalau tak salah. Ini kita lihat dulu konteksnya. Kalau Nabi Muhammad menghadapi masyarakat Nasrani, ini Yahudi ya, Nasrani, untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, namanya itu mubahalah namanya. Istilah Quran itu. Summa nabtahil fanaj'al laknatallah. Nanti cek di rumah surah ketiga, surah Al-Imran ayat 61. Ketemu itu ayat itu. Itu menghadapi masyarakat Nasrani. Kalau menghadapi masyarakat Yahudi, itu Nabi ajak berdebat itu. Macam ini kan? Beda Pak. Kadang saya renungkan begini. Kenapa masyarakat Yahudi itu diajak berdebat, sedangkan masyarakat Nasrani diajak bermubahalah? Rupanya setelah diperiksa, memang masyarakat Yahudi ini suka ribut, cerewet Pak. Mulai dari mengurusi sapi itu kalau siap tuh, sembelih ini, sembelih nggak siap-siap kan? Nah, sudah kalau begitu berdebat aja. Tadi apa? Kalau kamu merasa penghuni surga, mati dulu. Nah, kan dilawannya kan? Nah, kalau kamu bilang cuma Yahudi Nasrani masuk surga, datangkan argumennya. Nah, kalau ini tidak begitu. Diajaknya bermubahalah. Apa itu mubahalah? Kalau bahasa di fikih itu berdoa sambil saling melaknat. Begitu bahasanya itu. Misalnya gini, kalau saya yang benar, kamu mati besok. Gitu doanya. Tapi kalau kamu yang salah, kamu yang benar, saya yang salah, saya yang mati. Begitu mubahalah. Dan biasanya nanti boleh dibaca di buku hadis-hadis Ibnu Hajar, orang kalau sudah bermubahalah tak hidup itu lebih dari setahun. Biasanya meninggal itu. Kalau bentuk itu mubahalah itu begitu, mati gitu kan? Nanti ada di situ kisah-kisah banyak itu di zaman Nabi dan juga setelah Nabi Muhammad. Di negeri kita ini kalau musim politik jalan juga ini. Perhatikan di YouTube itu. Ada itu pakai Al-Quran. Boleh enggak ini? Boleh dalam konteks membuktikan siapa yang bohong. Jadi menurut ulama fikih fungsinya ini bahasa kitanya shock terapi sebenarnya. Supaya orang jangan sembarangan membuat kesalahan ataupun menebar hoax. Jadi menurut saya kalau bisa kita hindari aja. Nah,
Ini kalau dalam bahasa apa? Sumpah tertinggi namanya. Mubahalah istilahnya itu ya. Summa nabtahil fanaj'al la'natallah. Jadi yang turun itu laknat, Pak. Laknat yang akan turun kepada kita kalau berbuat mubahalah itu. Jadi nampaknya lebih bagus kalau menghadapi kesalahan berargumentasi langsung saja. Oh ini salah, ini salah. Nanti masalah orang percaya atau tidak itu urusan belakangan itu. Beragama ini juga menjelaskannya sama orang seperti itu, macam presentasi aja. Yang percaya oke, yang tak mau silahkan. Kecuali yang ada di bawah kekuasaan kita yang bisa kita paksa, misalnya anak kita. Begitu kira-kira ya dalam memahami agama ini. Yang terakhir Bapak Ibu terkait masalah ini ya. Ada enggak hari ini di antara umat Islam yang mentalnya seperti ini? Dia yang masuk surga, ada enggak itu? Lagi musim lagi sekarang ini. Itu. Ini maulid ini masuk. Siapa yang maulid? Apa katanya? Masuk neraka itu. Bayangkan itu. Ini kapan Pak? Masuk neraka lagi tanggal 28. Dan segita ya. Berarti kalau maulid sini masuk neraka ini. Gitu. Ada ceramah begitu. Perhatikanlah di YouTube itu. Jadi dalam setahun entah berapa kali kita masuk neraka. Nuzulul Quran masuk neraka. Isra Mi'raj masuk neraka. Halal bihalal masuk neraka. Maulid Nabi masuk neraka. Muharram masuk neraka. Tepung tawar masuk neraka. Bagaimana ini? Itu mirip dengan ini saya lihat. Iya Pak. Mirip mentalnya itu. Apa katanya? Surga hanya khusus untuk dia. Itu bahaya itu beragama seperti itu. Mati dulu. Saya tidak berani bilang itu. Kalau begitu. Kalau betul itu pahamnya seperti itu, cocok juga itu. Udahlah, kalau yakin kalian yang masuk surga, apa kita bilang? Matilah kalian duluan. Nanti setelah itu telepon dari sana ke kami, sudah masuk surga kalian. Saya kurang sepakat dengan cara beragama seperti itu. Itu mental Yahudi itu. Itulah saya sebut. Tidak bisa begitu. Iya, mungkin Pak yang tepat sekarang ini Salafi ya. Itu dia. Saya ada di Sunggal itu, ada Masjid Firdaus namanya, cantik di sana itu kan. Ada pengajian. Di sebelahnya itu ada rumah khusus untuk belajar seperti itu. Pokoknya kami yang mengaji itu masuk neraka semua tiap hari. Begitulah. Tapi enggak saya respon. Biar aja, karena menurut saya itu cara beragama yang kurang cerdas. Kita silahkan aja beda. Al-Quran hanya bilang tegas, yang musyriklah yang masuk neraka. Udah selesai. Musyrik itu apa? Menduakan Tuhan. Disembahnya Tuhan, di sebelahnya disembahnya lagi pohon. Itu masuk neraka itu. Ini kan kita maulid Nabi, kita Isra Mi'raj. Tuhan kita kan tetap Qul huwallahu ahad kan? Gimana masuk neraka itu? Jadi tolong jangan ikuti itu maksud saya. Yang seperti itu. Kalau mau ikut pengajiannya, dengar aja. Dengarkan, nambah-nambah ilmu. Tapi kalau dia memburukkan, itu Pak Ibu, mirip itu dengan yang dijelaskan di ayat 94 surah Al-Baqarah. Dari dulu ada itu umat Islam begitu. Dari dulu itu. Itu perlu catatan. Saya tidak mau sebut-sebut nama ya. Yang penting saya yakin Bapak Ibu tahu itu. Pengajian yang seperti itu. Nanti pulang ke rumah buka aja YouTube, ketemu lah itu banyak itu beredar. Cium Quran masuk neraka, ada itu. Saya cium Quran masuk neraka. Jadi harus cium novel gitu. Bilang sedekah setelah ngaji, ada juga itu. Ada kelompok itu cium artis dia. Kelompok itu ya. Salaman setelah sholat masuk neraka. Ziarah kubur
setelah pulang sholat Idul Fitri masuk neraka juga. Ziarah kubur sebelum masuk Ramadan, itu banyak itu. Jangan kita begitu. Nanti mirip macam ayat ini. Disuruh orang, udahlah mati dulu, nanti baru kita lihat. Kata orang, baru terdiam kan? Normal-normal saja dalam beragama. Baik Bapak Ibu. Al-Quran sebut enggak siapa yang masuk neraka dan masuk surga? Iya, jelas. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Orang yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, itulah yang masuk neraka. Selama dia percaya Tuhan satu, ada malaikat, ada kitab, ada rasul, ada hari kiamat, ada qada dan takdir, itu sudah beriman itu. Nanti kalau beda-beda penafsirannya, itu masalah lain. Yang penting 6 pokok usuluddin itu berdiri dalam hatinya, dia adalah saudara kita. Dia sudah ucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kafir yang pasti-pasti saja. Dulu saya jelaskan di sini makna-makna kafir dalam Al-Qur'an itu Pak ya, sangat rinci itu, sampai ada 5 kategori orang kafir itu. Hanya 2 yang masuk neraka orang kafir itu. Satu namanya ateis, tidak percaya ada Tuhan. Baru yang kedua, dia percaya ada Tuhan tapi dia percaya ada Tuhan lain, musyrik namanya itu. Kalau cuma kafir nikmat, itu kafir juga dalam bahasa Al-Quran, bisa masuk neraka tapi transit aja, lama-lama dia akan masuk ke dalam surga. Begitulah kira-kira dalam beragama ini. Baik Bapak Ibu, ada di situ kata bukan orang lain. Maksudnya, maksud Yahudi itu tidak akan masuk surga seluruh anak Nabi Adam kecuali kami. Itu maksudnya itu, bukan orang lain. Ada juga menafsirkan tidak akan masuk surga Nabi Muhammad, sahabat dan umatnya kecuali ikut kami. Bisa juga gitu tafsirnya. Ada 2. Boleh itu Ustaz? Boleh itu selama tidak menyalahi kaidah-kaidah bahasa. Baca penafsiran ini dalam tafsir At-Tabari. Begitu ditulis At-Tabari dalam tafsirnya itu. At-Tabari itu tafsir tertua. Wafat penulisnya 310 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Berarti tafsirnya itu ditulis sudah 1100 tahun yang lalu kurang lebih. Tidak boleh nulis tafsir kalau nggak baca itu. Saya selalu bilang itu. Karena disitulah Pak puncak penafsiran itu, mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Nanti kalau kita baca tafsir modern, pasti lama-lama balik ke situ itu. Bahasanya sudah tua-tua, tapi harus dibaca. Baca penafsiran ini di situ. At-Tabari, nama lengkapnya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari itu namanya. Ini ulama tak menikah. Lupa dia nikah nampaknya. Tafsirnya 23 jilid. 23 jilid. Gak usah dibaca Pak, nambah penyakit kalau memang gak ada keperluan itu. Di halaman pengantarnya saja 200 halaman lebih, belum tafsirnya itu. Di pengantarnya itu saja. Sekarang ada terjemahnya, ada Pak terjemahnya sekarang, gratis. Terjemahnya kalau nggak salah 26 jilid ya, tebal-tebal. Ada yang sampai 700 halaman. Baik. Kalau itu yakin kamu, hanya kamu penghuni surga, maka inilah kematian. Maksudnya meninggallah kamu sekarang. Meninggallah kamu sekarang jika kamu memang benar. In kuntum shodiqin. Untuk mempertahankan keyakinanmu itu, buktikan. Cara membuktikannya, cepat kamu meninggal, karena hanya orang yang mati yang bisa menyeberang ke dalam surga. Dan mereka tidak berani. Dari sinilah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar. Karena setiap ada penyimpangan pasti diajak berargumentasi. Dan Nabi tidak pernah kalah karena dibantu dengan wahyu, yaitu Al-Quran. Poinnya Bapak Ibu, pengajian kita ini, 1, mengokohkan keimanan. Sudah benar agama ini, itu maksudnya. Sudah benar Islam ini, jangan lagi ragu. Dan yang kedua, cukup kebenaran itu kita arahkan ke dalam hati kita,
terkait dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Pancasila itu udah benar itu. Saya tidak lihat ada di situ yang salah menabrak ajaran Al-Quran. Karena Nabi pun pindah ke Madinah sama juga. Banyak di situ masyarakat berbaur, tidak ada masalah. Tidak pernah dipancung Nabi satu-satu. Kecuali yang berkhianat, itu baru. Itu terjadi perang Badar dan perang Uhud. Jadi motifnya bukan agama, tapi pengkhianatan. Nah, kalau itu pula jangan dibiari dan jawab pula. Ngapainnya kan? Nah, demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, beragama jangan suka nyalah-nyalahkan orang. Cari argumentasinya kenapa pahamnya seperti itu, supaya kita tahu ini saudara seiman, ini saudara setanah air. Harus begitu beragama. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.